Yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Helped by these artificial lung machines in China's southern Guangdong province. More than 6,000 kembali bertambah menjadi 6 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, China mengonfirmasi 1.459 penderita baru virus corona yang ditemukan di 31 provinsi. Total penderita virus corona sudah mencapai 5.970. Kurang dari 24 jam, jumlah korban meninggal corona di negara bagian Washington, Amerika Serikat meningkat. Dari kemarin 2 orang, jadi kini 6. Merebaknya wabah virus corona membuat penjualan masker dan antiseptik pencuci tangan terus meningkat. Di Jakarta harga masker dan antiseptik melonjak dan pasokannya mulai di tanah air membuat masyarakat panik. Mereka menyerbu sejumlah swalayan untuk memburu bahan-bahan pokok dan disinfektan. Di bagian lain Jakarta, pengunjung supermarket juga terlihat membludak. Mereka mengincar bahan-bahan kebutuhan pokok hingga jual. Yang positif terjangkit virus corona, warga mulai berburu masker serta cairan antiseptik. Hal ini mengakibatkan stok kedua jenis barang tersebut menjadi langka. Kesehatan merupakan aset bagi setiap orang, dan setiap orang pasti akan berusaha untuk terus menjaga kesehatannya. COVID-19 atau virus corona menjadi momok yang sangat meresahkan masyarakat pada saat ini. Berbagai media bahkan selalu update untuk memberikan informasi terkait virus ini. Tak jarang ada masyarakat yang egois dengan hanya mementingkan kesehatannya sendiri, tanpa peduli kepada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan, masker saat ini pun sulit dijumpai, hanya karena oknum egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Virus ini tidak hanya dapat menghilangkan kesehatan, bahkan toleransi, kepedulian antar sesama, dan gotong royong pun dapat lenyap olehnya. Seketika, aku merasa seperti tidak berada pada tanah air yang aku kenal sejak dulu. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Diduga transisi virus ini berasal dari hewan, seperti ular dan kelelawar kepada manusia. Dan sekarang, transisi sudah terjadi kepada manusia yang lain. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Nepal, bahkan Indonesia pun sudah terpapar penyebaran virus corona. Penularan virus antar manusia dapat menyebar melalui cairan tubuh akibat dari batuk, bersin, dan bersentuhan baik dengan penderita maupun benda yang terpapar oleh virus, yang kemudian masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut yang menyebabkan sakit dan infeksi saluran pernapasan. Gejala yang ditimbulkan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, dan sesak nafas. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo menyatakan 94% penderita corona dapat disembuhkan. Berdasarkan data yang ada, ribuan penderita corona telah berhasil disembuhkan. Virus corona memiliki persentase kematian yang lebih rendah dibanding 2 penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus yang serupa, yaitu SARS dan MERS.
dari puluhan ribu orang di seluruh dunia, data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan persentase kematian yang ditimbulkan akibat virus corona atau COVID-19 ini cukup rendah. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan, 2%. Jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Pemanfaatan media dalam menyampaikan informasi memang sangat membantu dan bermanfaat. Namun hal ini juga dapat memberikan rasa cemas yang berlebihan pada masyarakat. Virus ini dapat ditangani secara medis. Namun penyebaran yang sangat mudah dan pesatlah yang memberikan rasa cemas pada masyarakat. Virus ini pun dapat menyerang siapa saja, terutama dengan orang yang imunitas yang rendah. Yang perlu kita lakukan sekarang ialah melakukan pencegahan dan mengontrol rasa takut kita. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam pencegahannya. Yang pertama, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir dengan benar. Bila tidak ada sabun, gunakanlah hand sanitizer. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Jangan memakan makanan yang mentah, pastikan memasak makanan hingga matang. Hindari kontak dengan penderita dan jangan bepergian ke luar negeri dengan potensi terjangkit virus corona. Gunakanlah masker bila Anda sakit dan mengalami gejala. Ingat, masker digunakan oleh mereka yang sakit untuk mencegah penyebaran virus. Jika telah mengalami gejala terinfeksi virus, gunakanlah masker dan jangan bepergian. Serta segera lakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan Anda, karena itulah cara terbaik untuk mencegah sakit pada diri kita. Jangan resah, namun jangan pasrah. Lakukan pencegahannya bersama-sama untuk kesehatan kita semua. Mari bersama kita hentikan penyebaran virus corona. Sebelum virus corona itu sendiri yang menghentikan hidup kita semua. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Serta menjaga tolong-menolong sebagai budaya dalam kebersamaan negara kita. Kita Indonesia. Kalau bisa sehat bersama, kenapa harus sendiri?